Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Yeah, I'm Miss Aisyah. I would like to teach you in this class in English material. And today, before we start our lesson today, please stay your best position and pray together. Pray begin. Amin. Ya, oke. Silakan untuk presensi, silakan diisi di bawah sesuai dengan urut absen kalian masing-masing. Dan sebelum kita membuka atau memulai pelajaran pada hari ini, saya akan membacakan tujuan dari materi kita hari ini, yang pastinya masih satu materi dengan KD 3.4 dan 4.4. Silakan didengarkan dan diperhatikan. Tujuan materi kita hari ini yang pertama yaitu siswa terampil memahami, menyatakan dan menanyakan teks lisan dan tulis untuk meminta izin atau permission serta memberi responnya. Untuk melaksanakan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman-teman menggunakan ungkapan dengan struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks secara jujur, disiplin, percaya diri, tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai. Yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui unsur kebahasaan dan struktur teks dalam materi permission dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat membaca dan memahami instruksi dalam setiap kegiatan. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara membaca percakapan dengan intonasi dan tekanan kata yang baik dan benar. Lalu yang terakhir, peserta didik dapat memerankan tokoh dalam dialog dan percakapan. Setelah saya membuka pelajaran kita hari ini dengan doa dan juga presensi, dan juga saya sudah membacakan tujuan dari pelajaran atau materi kita hari ini, selanjutnya saya akan sedikit mereview tentang pelajaran kita minggu lalu. Kira-kira ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu apa? Ya, tentang to invite someone to do something. Apa itu to invite someone to do something? Ya, mengundang seseorang atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, di dalam materi to invite someone to do something terdapat expressions dan juga responses. Ekspresinya itu seperti would you like to come to my birthday party? Would you like to join us? Could you join us with your friends in my party? Lalu untuk responnya itu ada dua, yaitu accepting invitation dan juga declining invitation. Accepting invitation yaitu persetujuan, yang declining invitation yaitu penolakan. Contoh dari accepting invitation contohnya yes, okay, of course. Lalu untuk declining invitation yaitu penolakan dari sebuah ajakan tersebut bisa dengan I'm sorry, I'm so busy, I'm sorry, I cannot join us, just like that. Silahkan untuk materi-materi yang telah saya sampaikan di minggu lalu dan untuk tes-tesnya atau tasnya silahkan dipelajari lagi, karena itu akan keluar di materi di ulangan ataupun di ujian besok. Nah, untuk selanjutnya silahkan buka buku kalian, buka buku paket kalian di halaman 58. Nah, di situ ada terdapat materi yang akan saya sampaikan hari ini. Silahkan diperhatikan dan sembari membuka buku dan memperhatikan, saya akan membacakan beberapa dialog yang ada di materi atau di buku tersebut. Di sini terdapat 4 dialog antara guru dan juga siswa. Saya akan bacakan satu persatu. Dan karena di sini tidak ada responnya, saya menambahkan responnya sendiri. Dialog 1. Hey Udin, what are you doing there?
May I wash my hand, miss? Okay, of course. Dialog kedua. Benny, have a seat. Go back to your group. Sorry, miss. Please excuse me. I will return this dictionary to the library. Okay, please. Lalu untuk dialog ketiga. That's wrong, Siti. Sorry, miss. May I ask my group to help me to do it? No, I'm sorry because you have to do by yourself. Oke, dialog yang terakhir. What are you doing there, Edo? May I open the window, miss? Yes, of course. This room very hot. Nah, sudah saya bacakan keempat dialog tersebut. Nah, dari dialog yang saya bacakan tersebut, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, tentang to ask for permission. Dari kalian ada yang tahu tentang to ask for permission? Dari permission sendiri yaitu tentang yaitu adalah izin atau permohonan izin. Nah, dalam bahasa Inggris, permission is the act of allowing somebody to do something, especially when this is done by somebody in a position of authority. Nah, diartikan sebagai permintaan izin, sebuah kalimat untuk meminta izin. Di sini kalau dari contoh tersebut, contoh yang saya bacakan barusan tadi, itu permintaan izin antara siswa dengan guru, bisa terjadi di kelas atau bisa juga terjadi di luar kelas. Misalnya kalian ingin meminjam buku atau meminjam ballpoint atau meminjam komik kepada teman kalian, pastinya kan kalian juga akan meminta izin. Nah, seperti itu. Saat di dalam kelas, saat interaksi antara guru dan juga siswa, misalnya siswa ingin keluar kelas untuk kamar mandi. Nah, itu juga akan membahas materi kita hari ini, yaitu tentang to ask for permission. Di sini apakah ada yang bertanya tentang to ask for permission, tentang pengertiannya dulu? Baik, kalau begitu akan Ibu lanjutkan ke ekspresi dan juga respon. Ya, untuk selanjutnya saya akan memberikan beberapa rumus terkait dengan materi to ask for permission. Bisa diperhatikan ya. Rumus yang pertama, ini sebenarnya ada beberapa rumus, tapi ini cuma saya ambil 3 rumus aja. Dan yang terpenting itu hanya satu rumus ini saja untuk materi kita di kelas 8 ini. Yang pertama yaitu may or can plus I plus verb 1 or infinitive or kata kerja bentuk pertama plus complement atau persetujuan atau permintaan diikuti dengan tanda tanya. Lalu yang kedua, would you mind if I plus verb 1 plus complement diikuti dengan tanda tanya. Lalu yang ketiga, do you mind if I plus verb 1 plus complement diikuti dengan tanda tanya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, may or can. May or can di sini yaitu berarti kan sama. Bolehkah, dapatkah, lalu I. Karena yang meminta izin atau permission itu adalah saya, berarti memakai I. Lalu verb 1 di sini, kenapa pakai verb 1? Karena present, terjadi saat itu juga, meminta izinnya saat itu juga. Lalu complement itu bermacam-macam. Nanti akan kita bahas di contoh kalimat dari to ask for permission. Lalu yang kedua yaitu would you mind if I dengan do you mind if I. Ini berarti kan juga sama, yaitu apakah Anda keberatan jika saya gitu, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk contoh
kalimatnya. Yang pertama yaitu may or can. May I wash my hands? Dapatkah, bolehkah saya mencuci tanganku? Lalu yang kedua, may I borrow your pen? Can I borrow your pen? Dapatkah, bolehkah saya meminjam penamu? May or can? May I go to the restroom? Can I go to the restroom? Bolehkah, dapatkah saya pergi ke kamar mandi? Nah, contohnya antara lain seperti itu. Lalu yang kedua, would you mind if I ask you something? Apakah Anda keberatan? Apakah kamu keberatan jika saya menanyakan sesuatu padamu? Would you mind if I buy some beverage for Tina? Apakah kamu keberatan jika saya membeli beberapa minuman untuk Tina? Lalu yang ketiga, do you mind if I come late today? Apakah kamu keberatan jika saya telat hari ini? Do you mind if I bring lunch for him? Apakah kamu keberatan jika saya membawa makan siang untuk dia? Nah, untuk contoh-contohnya antara lain seperti ini, dan kita tetap fokus di yang pertama ini, may or can. Untuk yang ini tambahan saja. Nah, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan tentang beberapa rumus dan beberapa contoh kalimat dari to ask for permission? Jika tidak, saya akan melanjutkan ke respon untuk menanggapi dari kalimat to ask for permission. Ya, oke, kita melanjutkan materi kita hari ini. Untuk yang selanjutnya yaitu another example about expression asking permission, expression giving permission, and expression refusing permission. Nah, di sini udah ada beberapa contoh kalimat tentang expression asking permission. Ekspresi tentang minta izin. Lalu yang kedua yaitu giving permission, itu memberikan izin. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, refusing permission atau menolak untuk mengizinkan permintaan izin tersebut atau penolakan. Kita bahas satu persatu. Contoh yang pertama, may I wash my hands? Seperti yang saya contohkan yang tadi ya. May I wash my hands? Could I ask something to you? Yang ketiga, can I sit here? Can I open the door? Can I open the window? May I clean the whiteboard? Contoh-contohnya antara lain seperti itu. Lalu untuk contoh dari giving permission, yaitu penerimaan izin, yaitu bisa yes of course, yes you may, sure no problem, yes why not, of course that's fine. Lalu untuk refusing atau penolakan perizinan, yaitu seperti sorry, no I'm sorry, you can't, no I think, sorry you are not permitted, maaf kamu tidak diizinkan, I'm sorry but that's not possible. Nah, contoh-contohnya antara lain seperti ini. Ini hanya beberapa contoh saja. Silahkan untuk memperluas lagi, bisa kalian buka buku paket kalian dan juga membuka internet atau search lain untuk memperjelas atau memperbanyak contoh dari to ask for permission ini. Oke, untuk pengertian dari to ask for permission sudah, lalu untuk rumusnya juga sudah, lalu untuk
expression about asking permission, expression about giving permission, and then expression about refusing permission juga sudah saya jelaskan. Yang selanjutnya saya akan membahas dari contoh dialog yang telah saya bacakan lagi. Silahkan dibuka bukunya di halaman 58 yang tersebut ada beberapa contoh dialog interaksi antara guru dan juga murid. Saya hanya akan membahas dua saja, yaitu contoh dari respon mengizinkan dan respon penolakan. Yang pertama, "Hey Udin, what are you doing there? May I wash my hand, miss?" "Okay, of course." Nah, dari dialog tersebut, di manakah expression ask permission? Ya, di "May I wash my hand, miss?" Lalu untuk expression giving permission-nya, yaitu ada di "Okay, of course." Nah, untuk yang dialog kedua, "That's wrong, Siti. Sorry, miss. May I ask my group to help me to do it?" Teacher: "No, I'm sorry because you have to do by yourself." Nah, di sini untuk expression asking permission, yaitu di "May I ask my group to help me to do it?" Lalu untuk expression refusing atau penolakan permission, yaitu "No, I'm sorry because you have to do by yourself." Nah, untuk contoh di dalam dialognya itu antara lain seperti itu. Itu hanya sebuah kayak dialog sederhana saja untuk memperjelas atau untuk membantu kalian dalam memahami dari contoh kalimat dari to ask for permission ini. Nah, sebelumnya apakah ada yang masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bisa kalian tanyakan di grup ini. Nanti akan kita bahas pertanyaan kalian satu persatu. Jika tidak ada, saya akan memberi kesimpulan pelajaran kita, materi kita hari ini. Bahwa hari ini kita belajar tentang to ask for permission. What is about permission? Permission yaitu izin atau permintaan izin, meminta izin kepada seseorang. Nah, untuk contoh-contoh kalimatnya seperti yang pertama, expression asking permission itu seperti May I borrow your book? May I wash my hands? Can I open the door? Seperti itu. Lalu untuk expression giving permission atau menerima dari permintaan izin tersebut, ya seperti yes, of course, yeah, sure, okay. Lalu untuk expression refusing permission atau penolakan dari permintaan izin tersebut, itu bisa seperti no, I'm sorry, I cannot. Sorry, no, I think. Sorry, you are not permitted. Seperti itu. Silakan dipelajari lagi, bisa dari video ini bisa kalian catat, atau kalian juga bisa menambahkan dari source lain seperti internet atau buku-buku lain. Dan juga saya juga akan memberikan materi berbentuk PPT yang pastinya bisa menambah kalian dalam memahami video yang saya sampaikan ini. Ya, jika tidak ada pertanyaan, maybe enough for me. Don't forget to study at home, dan jangan lupa untuk tugas dikerjakan secara mandiri dan dikumpulkan tepat waktu. Tugas akan saya kirim, akan ibu kirim di grup ini. Mungkin sekian dari ibu. I do apologize for my mistakes. Don't forget to study at home, and don't forget to doing your assignment. And before we close our lesson today,
Please stay your best position and pray together. Pray begin. Amin. Oke. Wassalamualaikum